Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama aku Muhammad Dizam Lukmansyah dari kelas 109 dan kali ini aku ingin menceritakan pengalaman aku tentang cerita serem atau horor, oke? Dan ini tuh kejadiannya tuh terjadi pada saat aku masih kecil ya. Jadi selamat menyaksikan. Nah, kejadiannya itu terjadi pada saat aku masih kecil, sekitar kelas 2 SD gitu ya kayaknya. Nah, pada saat itu kejadiannya itu terjadi di rumah aku. Pada saat itu aku masih lagi tiduran di sofa ruang keluarga sambil menonton TV. Ibu aku sedang memasak di dapur. Ayah aku pada saat itu masih dalam perjalanan menuju ke rumah karena habis pulang kerja, dan kakak aku sedang di luar. Nah, mm, ketika menjelang jam setengah 6 sore, tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu. Wow, kaget gak sih? Kaget dong. Nah, aku pikir itu awalnya tangga, tapi aneh gitu ketoknya, kayak pelan, teratur gitu, kayak ketokannya itu sengaja dibikin buat bikin orang penasaran. Nah, pada saat itu aku tuh manggil ibu aku buat nyuruh ke depan depan pintu, tapi karena saking kayaknya mungkin suara panci yang lagi dimasak saking kerasnya, jadi gak kedengar suaraku. Nah, pada saat itu aku agak takut jujur. Di situ aku diam sejenak, eh, diam, masih diam di sofa, diam terus diam, tapi lama kelamaan suara ketukan pintunya juga makin lama makin kencang dan makin kedengar gitu, makin keras itu suaranya. Nah, di situ aku mulai eh, di situ aku mulai berdiri dari sofa, lalu aku mulai berjalan secara perlahan-lahan ke pintunya. Aku mulai jalan pelan-pelan, dan saat udah di depan pintunya aku mengecek terlebih dahulu ke jendela. Nah, dan anehnya di jendela itu gak ada siapa-siapa. Nah, anehnya di situ kan. Tapi suara ketokannya itu masih ada. Di situ aku mulai buka pintu, dan ya gak ada siapa-siapa gitu, kosong. Di depan rumah juga kosong, sunyi banget jujur. Dan pada saat itu hanya ada suara angin-angin yang sepoi-sepoi gitu, karena ya gak ada orang gitu. Dan aku juga bingung itu siapa yang ngetok pintunya. Gak mungkin kan anak kecil yang jahil sampai kayak gitu, sepertinya nggak mungkin sih. Nah, dari situ aku mulai tutup pintunya lagi dan aku balik ke tempat sofa aku, dan anehnya suara ketokannya malah kedenger lagi. Nah, di situ aku mulai makin takut, makin panik. Eh, Pada saat itu aku tuh balik lagi ke depan pintu, dan nah pada saat itu aku balik lagi ke depan pintu. Aku, pas aku lihat jendela lagi gak ada siapa-siapa. Nah, lalu aku mulai mundur secara perlahan. Pas aku mau balik badan, tiba-tiba suara itu berubah menjadi berubah, bukan lagi suara ketukan pintu, tapi kayak suara kuku panjang yang menggores kayu. Wow. Di situ aku malah makin panik, dan jujur di situ aku udah takut banget. Nah, di situ aku langsung manggil ibu aku, dan ibu aku langsung ke depan pintu, dan ibu aku juga mendengar suara goresan itu. Nah, di situ aku makin panik. Aku mengecek lagi ke jendela, gak ada siapa-siapa, dan aku membuka pintu pintu depan lagi, dan ya nggak ada apa-apa gitu, udah kosong, nggak ada apa-apa. Eh, dan anehnya ada bekas goresan kukunya gitu loh. Aneh banget kan ya. Dari situ sampai sekarang aku masih nggak tahu siapa pelaku tersebut, eh, dan aku dan ibu aku masih belum tahu itu siapa. Wow. dan pas banget itu tuh lagi menjelang azan maghrib ya, dan aku jadi merinding. Sampai sekarang aku masih bingung, nggak tahu siapa sebenarnya yang ngeketokin pintu dan ngegorosin pintu di rumahku. Nah, jadi
Sepertinya ini saja cerita pengalaman horor dari aku. Maaf bila ada kekurangan. Saya Nizam, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.